หวนนอนดิ้นบิดไปมาจนตายคาเตียงไปเลยอะ Adakah dari kalian yang pernah merinding saat sendirian? Di sini Mimin bukan mengajak kalian menonton orang kerasukan ataupun uji nyali. Jika kalian sedang mencari tontonan untuk olahraga jantung, merinding dan menghibur, kalian dapat menonton film horor Thailand terbaru ini, Ghost Lab. Film ini menggabungkan unsur sains, misteri, dan horor melalui kehidupan dua dokter. Sebelum lanjut, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, siapkan kopi dan cemilan, ambil bantal sambil rebahan. Kita play intronya. Kisah film Ghost Lab bermula dari penelitian mengenai hidup setelah kematian yang dilakukan dua sahabat, yaitu Dr. Wee alias Thor Tanapop dan Dr. Gla alias Ice Paris. Mereka memiliki kepribadian yang amat berbeda, terutama pandangan mengenai dunia mistis. Wee merupakan karakter yang tenang dan menilai semua yang di dunia ini terjadi berdasarkan sains. Sementara itu, Gla adalah dokter yang penuh semangat dan amat antusias dengan hal-hal mistis. Keduanya kerap berdebat mengenai hal tersebut. Nah, perbedaan yang lain lagi, Dr. Gla sudah punya seorang kekasih, yaitu Mai. Namun, Dr. Wee masih jomblo dan mempunyai seorang emak yang lagi dirawat di rumah sakit di tempatnya bekerja. Singkat cerita, si emaknya Wee ini memiliki penyakit yang susah untuk sembuh, alias harapannya sudah hampir tidak ada. Namun, Wee masih mempertahankan dan belum siap untuk kehilangan mamanya. Di suatu saat, Dr. Wee sedang mengambil cemilan untuk menghilangkan rasa sedih. Saat itu, datanglah Dr. Gla yang meledek Dr. Wee agar berpacaran dengan seorang perawat cantik yang ada di rumah sakit itu. Kemudian mereka bercerita dan juga berdebat tentang logika hantu. Namun Wee menganggap Dr. Gla itu gila karena percaya dengan hantu. Saat Gla bercerita, tiba-tiba dia terdiam, menatap dengan pandangan kosong ke salah satu arah. Awalnya Wee berpikir, dia sedang akting. Sampai akhirnya, Wee melihat dengan mata kepalanya sendiri. Menurut cerita dari para perawat dan dokter, sebelumnya, hantu itu merupakan pasien di rumah sakit ini juga. Mulai ketakutanlah mereka berdua. Namun, Dr. Gla sedikit kagum karena ada hantu asli yang akhirnya muncul. Dia pun mencoba mendekati sang hantu yang ngangguk-ngangguk tersebut. Nah, sejak dari situ, Dr. Wee masih mencoba menyangkal bahwa itu hanya halusinasi.
Dan Dokter Gla mencoba membuktikan bahwa itu bukanlah halusinasi. กูขอพี่นโมใช้ห้องเนี้ยเอาไว้ทำวิจัยของกู Di situ juga, Dokter Gla memperkenalkan eksperimen gilanya yang dilakukan saat tidak bertugas atau di sela waktu istirahat. ไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยกูเจออะไรบ้างกูสัมผัส Sudah banyak riset yang dilakukan Dokter Gla, dia berkeliling ke semua tempat mistis. Bahkan tidur di kuburan pocong, demi bisa melihat hantu. ที่เขาบอกว่าทำให้เห็น Tapi sayangnya, dia belum pernah sekalipun melihat hantu di tempat-tempat tersebut. สุสานพิการ บ้านสีศพที่ชน Hal yang mendasari tingkah laku Dokter Gla percaya dengan hantu adalah karena pengalaman masa kecilnya. Dokter Gla pernah bertemu dengan hantu papanya sendiri saat dia sedang bermain. Karena itulah, Dokter Gla mengajak Dokter Wi untuk bergabung dengan eksperimen gilanya. Awalnya, Wi sempat menolak karena tidak percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis dan hantu. Tapi, singkat cerita, pada akhirnya Dokter Wi setuju untuk ikut dalam eksperimen gila itu. Dan dari sinilah, awal dari banyaknya ide gila yang keluar dari otak mereka berdua. กูตระเวนไปที่สุดที่มีคนเคยเล่าว่าเจอผีแต่ไม่เจอสักครั้งเลยวะจนกระทั่ง Mereka menunggu di tempat cemilan kemarin, berharap didatangi lagi hantu yang sudah mereka lihat. ยังไม่บอกหน่อยเรื่องงานวิจัยว่ะ บอกไปก็ไม่มีประโยชน์ Tapi sayangnya, walaupun sudah sering begadang dan tidak tidur, hasilnya percuma. รู้ไหม Mending tidur aja kan ya? กูอยู่ต่อเอง Wi pun mulai kehilangan keyakinan dan menyuruh Gla untuk mencoba cara lain. กูว่ายังไงก็ต้อง Namun tiba-tiba, salah satu bekas makanan yang mereka buang berserakan di lantai. Mereka pun terdiam. Semakin lama diperhatikan, mereka sadar bahwa gerakan itu ternyata hanya angin. Nah, dari sini, Gla mulai menganalisa si hantu. Bahwa mereka terlalu fokus dengan hantu yang terlihat, sedangkan hantu kebanyakan tidak terlihat. ธรรมชาติไหมล่ะมึงครั้งนี้ Dari situ, mulailah mereka membawa alat-alat untuk bereksperimen dengan hantu yang tidak terlihat. เหตุการณ์แปลกๆที่ถ่ายมาได้ Mereka pun menemukan beberapa titik cerah bahwa hantu memang nyata adanya. มึงต้องลองไปค้นฟ้าที่ Namun, penelitian yang sangat menyita waktu istirahat ini mempengaruhi Dokter Gla saat operasi. Dia melakukan kesalahan yang membuat korbannya hampir meninggal dunia. Sehingga, terkena peringatan oleh dokter seniornya. Di adegan lain, Gla mengantar kekasihnya ke bandara. บ๊ายบาย ได้ครับ Lalu Wi menelpon, karena Wi menempatkan ide baru. Gla terburu-buru balik ke rumah sakit untuk menemui Wi. Karena ingin tahu ide apa yang dimaksud. Dan di situ, mulailah logika baru terbentuk lagi. Dokter Wi menciptakan klasifikasi baru, bahwa hantu terbagi menjadi dua. ในมึงลองแผน Ada hantu yang dikenal, dan hantu yang tidak dikenal. Menurut Wi, hantu yang dikenal akan lebih gampang untuk muncul. Dan mungkin,
bisa membantu mereka dalam bereksperimen. แล้วถ้าเราอยากแบ่งผีอะฉันจะบอก Lalu, muncullah kembali ide Gla yang terbilang gila. Untuk memacari salah satu pasien rumah sakit yang sudah terkena kanker. Dan hidupnya, divonis tinggal sebentar lagi. Menurut logika Dr. Gla, saat mati, dia akan mencari mereka, dan bisa membantu eksperimennya. กูรู้จักน้องผู้หญิง Di sini, Dr. Wee sangat tidak setuju. Karena, tindakan itu termasuk sadis. Menggunakan perasaan seseorang, hanya demi kepentingan eksperimen. Dr. Gla pun langsung mencoba meyakinkan Dr. Wee bahwa cara ini memang diperlukan untuk titik terang baru dalam eksperimen mereka. ไม่เกินไปว่ะ Dan ini pun sama-sama baiknya, karena si pasien akan mendapatkan kasih sayang yang belum pernah dia dapatkan. ล้ำเส้นเราไงวะ Walaupun น้องเขาก็ itu มีคน palsu. ตายเราแค่พูดตรงๆลองก็วินวินปะเอวี Setelah itu, Dr. Wee mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dr. Wee mulai menyadari bahwa dia hanya terus menyiksa ibunya dengan cara memperpanjang hidupnya, walaupun ibunya tidak pernah bisa sadar lagi. ฉันสื่อสารไปที่ Akhirnya, Dr. Wee memutuskan untuk mengembalikan ibunya ke Tuhan. Walaupun Dr. Wee sudah merelakan ibunya, tetap saja, hal ini menjadi pukulan berat bagi Dr. Wee. Karena, sudah sekian lama dia merawat ibunya, dan itu merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Keadaan terus memburuk. Dr. Wee pun semakin depresi akibat kehilangan ibunya. Sehingga terlahirlah sebuah pemikiran gila dari otaknya yang sudah sangat depresi tersebut. Wee mengatakan pemikirannya ke Gla bahwa untuk melanjutkan perjalanan eksperimen, satu-satunya jalan adalah menukarkan hidup Wee untuk eksperimen ini. Dr. Gla pun terkejut. Dia langsung marah sambil berkata bahwa Wee hanya depresi akibat kepergian ibunya, sehingga memutuskan untuk bunuh diri. แล้วกูจะกลับไปที่นี่ Mereka terlibat perdebatan panjang. Walaupun pola pikir Gla sangat liar, tapi dia sebenarnya berpikir, apakah memang itu jalan yang selama ini mereka cari? Akhirnya, Gla pun mengatakan, jika ada yang harus mati, itu seharusnya adalah dirinya. Singkat cerita, mereka memutuskan siapa yang akan berkorban dengan cara melempar koin. Setelah koin diputar, ternyata Wee lah yang harus pergi. Itu pun membuat Gla sangat marah dan terpukul. Kemudian, Wee pun mempersiapkan diri untuk mengakhiri hidupnya. เดี๋ยวกูจะเขียนจดหมายลาตายไว้บอกว่าเราเป็น Mereka menamakan ini Misi Cahaya Utara, dan mereka merekam semua kegiatan ini seperti vlog. Gla, yang malam itu duduk menonton TV bersama Mai, terlihat gusar karena terbayang-bayang dengan rencana bunuh diri Wee. วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง คือการเดินทางจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ จากความเขลาไปสู่ปัญญาแพทย์ผ่านองค์สุญญตา Akhirnya, dia pun datang ke rumah sakit dan meyakinkan Wee bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk memanggil Wee kembali sebagai hantu dan menyelesaikan misi eksperimen mereka ini. ผมว่า Suasana menjadi haru, dan mereka pun berpelukan sebagai tanda salam perpisahan. Setelah acara perpisahan mereka, Wee pun masuk ke dalam suatu ruangan dengan membawa pistol.
Dan setelah dia memasukkan pistol ke arah mulutnya, mulai muncul kenangan-kenangan masa kecil dengan ibunya. Saat dia bekerja di rumah sakit. Serta kenangan bersama Gla, yang pada akhirnya muncullah ibunya di bayangan itu. Dan menanyakan, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Seketika, Wi pun langsung mengeluarkan pistol dari mulutnya. Melihat kejadian itu, Gla segera menghampirinya. Dan Wi meminta maaf. Dia tidak bisa melanjutkan ini, karena ibunya. Gla mengatakan, "Tidak apa-apa kawan." Seketika itu juga, tanpa berpikir panjang, Gla langsung menembakkan pistol ke mulutnya sendiri. Hal itu membuat Wi sangat terkejut dan semakin stres. Dan kasus ini dianggap kasus bunuh diri. Seperti yang direncanakan mereka berdua. คุณหมอคะถึง Hal ini supaya eksperimen bisa terus dilakukan dan mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dibuktikan oleh orang lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian pintu sinopsis untuk hari ini. Semoga menghibur, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian dapat info-info terbaru video kami. Oke, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan salam pintu sinopsis.